Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku matematika kelas 4 karya Gunanto dan Desi Adalia. Di sini ada tulisan GAP. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka bukunya adik-adik, yaitu ulangan pelajaran 3 yang ada di halaman 57. Di sana ada latihan ulangan pelajaran 3. Nomor 1 yang A saya baca dulu ya adik-adik ya. A, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, 3 kelipatan pertama dari 4 adalah, berarti kita harus mencari kelipatan 4 terlebih dahulu. Ya, kelipatan 4 adalah mulai dari 4, 8, dan 12. Pokoknya ditambah 4 terus ya adik-adik ya. Namanya juga kelipatan 4, berarti kita tambahkan 4, 4, 4 dan dimulai dari bilangan itu sendiri yaitu 4. Sekarang nomor 2, 3 kelipatan pertama dari 24. Kita diminta untuk mencari kelipatan 24, 3 kelipatan pertama. Kelipatan 24 pastinya dimulai dari 24. 24 tambah 24, 48. 48 tambah 24, 72. Jadi 3 kelipatan 24 yang pertama adalah 24, 48, dan 72. Nomor 3, semua faktor dari 18. Kita cari dulu faktor dari 18. Faktor 18 kita bikin sebuah faktor seperti ini adik-adik. 18 dibagi 1 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 18 bagi 4, kenapa 4 tidak ada ya? Karena 18 tidak bisa dibagi 4. Bagi 5 pun tidak bisa. Kalau dibagi 6 bisa, tapi kan 6 sudah ada di sini adik-adik. Jadi tidak usah dilanjutkan sampai ke 6, sampai ke 3 aja. Setelah itu faktor dari 18 adalah dihitung dari sini adik-adik 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kita sebutkan dari 1 yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nomor 4, semua faktor dari 32. Kita cari dulu faktornya. Seperti yang tadi di atas, 32 itu kalau dibagi 1 hasilnya 32. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Bagi 5 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, bagi 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 bisa. Tapi ini sudah ada 8 di sini. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sekarang kita ke nomor 5. 4 kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6 adalah 4 kelipatan persekutuan. Oke, kita cari dulu 4 dan 6. Kelipatan 4 dulu, baru kita cari kelipatan 6. Kita cari dulu kelipatan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, dan seterusnya. Pokoknya ditambah 44, itulah namanya kelipatan 4. Kemudian kita cari dulu kelipatan 6. Pastinya dimulai dari 6, 12, 8, 24, 30, 36, 42, 48, 54, tambahkan 6 terus dan seterusnya. Setelah itu kita cari antara kelipatan 4 dan kelipatan 6 ini yang sama bilangannya adik-adik, angkanya, yaitu 12, ini juga ada 12. 24, ini juga ada 24. 36, di sini juga ada 36. 48, di sini juga ada 48. Kalau diteruskan ini mungkin masih ada lagi. Tapi yang dimintanya adalah 4 kelipatan persekutuannya saja. Diminta 4 adik-adik. Jadi ya 12, 24, 36, dan 48. Ini jawabannya di sini saya tulis. Selanjutnya kita ke nomor 6. 3 kelipatan persekutuan pertama dari 16 dan 24. Kita cari dulu kelipatan 6, kemudian kita cari kelipatan 24. Kelipatan 16, maksud saya tadi kelipatan 16 ya, ya. Kelipatan 16 yaitu 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, tambahkan terus 16 ya. Sementara itu kita cari lagi kelipatan 24, dimulai dari 24, 48, 72, 96, 120, 144, dan seterusnya. Yang diminta di sini adalah carilah bilangan persekutuan atau angka yang kembar di antara kelipatan 16 dan 24. Cuman 3 yang kembar. Oke, setelah kita amati dari kelipatan 16 dan kelipatan 24, di kelipatan 16 ada 48, di kelipatan 24 juga ada 48, kita lingkari adik-adik. Setelah itu di kelipatan 16 ada angka 96, di kelipatan 24 juga ada angka 96, maka itu kita lingkari.
Dan yang terakhir di kelipatan 16 ada angka 144, di kelipatan 24 juga ada angka 144. Kita lingkari juga dua-duanya. Maka itu kita dapatkan yang sama ada 3, yaitu angka 48, 96, dan 144. Begitu caranya. Nomor 7, semua faktor persekutuan dari 12 dan 15. Kalau semua faktor persekutuan, berarti kita cari faktor dulu adik-adik. Faktor dari 12 dan faktor dari 15. Faktor dari 12, 12 bagi 1, 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 1, 15. 15 bagi 3, 5. Faktor dari 12 berarti bisa disebutkan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita tulis di sini. Kemudian faktor 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15 kita tuliskan di sini. Setelah itu kita amati manakah faktor persekutuan yang ada di angka 12 dan ada di faktor dari 15. Angka yang kembar di faktor 12 dan 15 adalah angka 1, kita lingkarin yang kembar. Angka 3 juga kita lingkari yang kembar. Setelah itu tidak ada lagi yang kembar ya adik-adik ya. Jadi faktor persekutuan antara 12 dan 15 adalah 2, yaitu angka 1 dan angka 3. Nomor 8, bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri disebut jawabnya bilangan prima. Nomor 9, semua bilangan prima antara 5 dan 15 adalah antara 5 dan 15 berarti 5, 7, 11, 13. Atau 5-nya enggak termasuk ya adik-adik, kan antara 5 berarti 7, 11, dan 13. Oke adik-adik, ini sudah saya tutup ya, berarti ini nggak usah mendingan. Karena antara 5 itu biasanya 5-nya tidak termasuk. Jadi 7, 11, dan 13. Nomor 10, semua faktor prima dari 45. Kita cari dulu faktor dari 45 adik-adik. 45 dibagi 1, 45. 45 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 bisa yaitu 15. Bagi 4 tidak bisa, bagi 5 bisa yaitu 9. Setelah itu kita tulis faktor 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Saya tuliskan di sana. Kemudian faktor primanya. Nah, faktor prima itu artinya yang merupakan bilangan prima. Faktor 45, 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 ini manakah yang merupakan bilangan prima? Kita tahu bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Jadi yang termasuk faktor yang termasuk bilangan prima dari 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 adalah 3 dan 5. Berarti jawabannya faktor primanya adalah 3 dan 5. Begitu penjelasannya. Nomor 11, faktorisasi prima dari 80. Kalau kita ditanya faktorisasi, berarti kita carinya menggunakan pohon faktor. 80 bagi 2, 40. Kenapa bagi 2 dulu? Karena bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2 adik-adik. Maka itu kita bagi dengan 2 dulu. Kalau nggak bisa 2, kita bagi dengan 3. Kalau nggak bisa bagi 3, bagi 5. Kalau nggak bisa bagi 5, ya sesuai dengan urutannya inilah adik-adik. Bagi 7, bagi 11, bagi 13. Sesuai dengan urutan bilangan prima. Maka itu selagi masih bisa dibagi 2, ya kita harus bagi 2 dulu. 80 bagi 2, 40, 40 bagi 2, 20, 20 bagi 2, 10, 10 bagi 2, tidak 5. Jadi faktor prima dari 80 adalah, kenapa yang dilingkar-lingkar cuma 2 dan 5? Kenapa tidak 10, 20, 40? Karena yang dilingkar-lingkar ini adalah bilangan prima. Bilangan prima kan 2, 5, 10 bukan bilangan prima adik-adik. Maka yang dilingkar-lingkarin cuma bilangan prima. Maka itu cara seperti ini disebut faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. Kenapa 2 pangkat 4? Karena 2-nya ada 4 kali muncul di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. 5 ini pangkat 1, tapi pangkat 1 itu tidak tulis pangkatnya. Oke, jadi faktorisasi prima dari 80 adalah 2 pangkat 4 dikali 5. Nomor 12, kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12. Namanya saja kelipatan persekutuan kecil. Kita cari dulu kelipatannya, kita cari persekutuannya, dan kita pilih yang kecil. Mana tadi? Kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12 ya adik-adik ya. Kita cari dulu kelipatan 8, dimulai dari 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Kelipatan 12, mulai dari 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian persekutuan, arti dari persekutuan ini adalah yang sama adik-adik. Bilangan yang sama ada di kelipatan 4, ada di kelipatan 12 juga, yaitu kelipatan angka 24
Di sini juga ada. Angka 48 di kelipatan 8 ada, dan di kelipatan 12 juga ada. Maka itu kita lingkari yang sama. Jadi persekutuannya di sini adalah 24 dan 48. Tapi untuk mencari KPK, kita harus pilih yang kecil. Namanya saja KPK. KPK itu arti dari kelipatan persekutuan terkecil, atau KPK-nya berarti di antara 24 dan 48 mana yang paling kecil adik-adik? Yaitu 24. Berarti KPK-nya sudah dapat. Hasilnya atau jawabannya adalah 24. Begitu cara mencarinya. Nomor 13. Faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 45. Namanya aja di sini faktor persekutuan. Berarti kita caranya menggunakan faktor adik-adik. Faktor itu yang kotak-kotak tadi itu loh adik-adik. Nah, faktor dari berapa tadi? 30 dan 45. Kita cari dulu faktor dari 30, kemudian kita cari faktor dari 45, lalu kita susun dan amati mana yang kembar. Kita cari dulu faktor dari 30 adik-adik ya. 30 dibagi 1, 30, 30 bagi 2, 15, 30 bagi 3, 10, 30 dibagi 5, 6. 45 dibagi 1, 45, 45 bagi 2, nggak bisa. 45 bagi 3 bisa, yaitu 15. 45 bagi 4 nggak bisa. 45 bagi 5 bisa, yaitu 9. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sudah saya tuliskan di sini. Kemudian kita cari yang persekutuan, berarti yang cari yang sama. Faktor 30 ada juga ini faktor 45. Mana itu bilangan yang sama? Ini 1. Kita lingkari. Di sini ada 3, sini juga ada 3, dilingkari. Di sini ada 5, di sini ada 5, dilingkari. Di sini 15, di sini juga ada 15, dilingkari. Enggak ada lagi yang sama ya adik-adik ya. Jadi persekutuan dari 30 dan 45 adalah 1, 3, 5, dan 15. Tapi pertanyaannya adalah faktor persekutuan terbesar. Kita lihat tadi persekutuannya adalah 1, 3, 5, dan 15 yang sama. Kita cari yang terbesar di antara 1, 3, 5, dan 15. Yang paling besar atau FPB-nya adalah 15. Begitu caranya. Sekarang kita ke nomor 14. FPB dan KPK dari 24 dan 36 berturut-turut adalah, ini kita carinya menggunakan pound faktor saja ya adik-adik ya. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. 36 bagi 2, 18, 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3, 3. Kenapa nggak bisa bagi 2? Karena hasilnya koma, maka itu bisanya bagi 3. Oke, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, dikali 3. Saya tuliskan di sini 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 dan 3-nya ada 2 juga. Berarti faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk mencari FPB melalui cara seperti ini, pohon faktor, saya mendapatkan rumus yaitu lingkari yang sama, pilih yang kecil. Kita lingkari dulu yang sama adik-adik. Ini sudah saya lingkarin. 2 sama 2 ini kan sama. 3 sama 3 juga sama. Pangkatnya saja yang berbeda. Bukan pangkatnya yang menjadi masalah, tapi angkanya yang harus sama ya adik-adik ya. Jadi sudah saya lingkari jenis-jenis angka yang sama. Setelah itu dia suruh pilih yang kecil. Ini 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 kan sama. Tapi ada yang besar, ada yang kecil. Kita pilih yang kecil. Di antara 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 mana yang kecil adik-adik? Yaitu 2 pangkat 2. Kita pilih, kita tulis di sini 2 pangkat 2. Ini juga begitu, pasangan 3 dan 3 pangkat 2 ini kan sama. Cuman pangkatnya yang berbeda, ada yang kecil, ada yang besar. Kira-kira kalau disuruh milih yang kecil, mana di antara 3 dan 3 pangkat 2 yang kecil adik-adik? Yang kecil adalah 3, maka itu 3 ini kita tuliskan di sini. Setelah itu kita kalikan. 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Baru dikali lagi dengan 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Sementara kita juga disuruh mencari KPK-nya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Tapi kalau cari menggunakan pound faktor, harusnya yang kecil dipilih yang besar. Oke. Rumusnya adalah lingkari yang sama, kemudian pilih yang besar. Kalau ada yang tak sama, dikalikan juga. Lingkari yang sama sudah dilingkarin ini tadi, kemudian pilih yang besar. Di antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 yang besar adalah 2 pangkat 3. Kita pilih 2 pangkat 3, kita tuliskan di sini. Kemudian ada satu pasangan lagi, ada pasangan 3 dan 3 pangkat 2. Ini harus dipilih yang besar.
3 dan 3 pangkat 2, yang besar adalah 3 pangkat 2, maka itu 3 pangkat 2 kita tuliskan di sini. Setelah itu kita kalikan. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 dikali 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 3 kali 3 9. 8 kali 9 72. Jadi KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Nomor 15. Diketahui FPB dari 14 dan 56 adalah 7. KPK kedua bilangan tersebut adalah, mencari KPK-nya adik-adik ya. Oke, kita cari dulu pohon faktor dari 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 56 bagi 2 28, 28 bagi 2 14, 14 bagi 2 7. Faktorisasi prima dari 14 adalah 2 dikali 7. Faktorisasi prima dari 56 adalah 2 pangkat 3 dikali 7. Saya sudah tulis di sini. Untuk mencari KPK seperti tadi, lingkari yang sama, pilih yang besar, baru kalikan yang tak sama jika ada. Lingkari dulu yang sama, sudah saya lingkarin. 2 mirip pasangannya dengan 2 pangkat 3, 7 pasangannya dengan 7. Kemudian pilih yang besar, 2 dan 2 pangkat 3. Yang besar di antara 2 dan 2 pangkat 3 ini adalah 2 pangkat 3. Maka itu 2 pangkat 3 saya tulis di sini. 7 dan 7 ini sama-sama besar. Salah satunya aja kita pilih adik-adik, kita tuliskan di sini. Sudah saya tuliskan ya. Baru kita kalikan 2 pangkat 3 dikali 7. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Baru kali 7. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi jawabannya adalah 56. Nah, kalau sudah kita lanjutkan yang B langsung ya adik-adik ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tuliskan semua faktor persekutuan dari 25 dan 40. Kita cari faktor 40 dan kita cari faktor juga 25. Baru kita tuliskan persekutuannya. Oke, nomor 1, faktor dari 25. 25 bagi 1 25, 25 bagi 5 5. Jadi faktor dari 25 adalah 1, 5 dan 25. Kenapa 5-nya tidak ditulis dua-duanya? Ya karena salah satu aja mewakili. Kemudian faktor dari 40. 40 bagi 1 40, 40 bagi 2 20. 40 bagi 3 nggak bisa, 40 bagi 4 bisa yaitu 10, 40 bagi 5 8. Jadi faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40 sudah saya tuliskan di sini. Setelah itu cari dulu persekutuannya. Persekutuan berarti angka yang ada di faktor 25 dan angka yang ada di faktor 40. Mana yang kembar? Yang kembar saya lingkarin 1 dan 1. 5 dan 5, selebihnya tidak ada yang kembar. Jadi faktor persekutuan dari 25 dan 40 adalah 1 dan 5 jawabannya adik-adik. Nomor 2. Ani dan Desi les matematika di tempat yang sama. Ani les setiap 3 hari sekali dan Desi les setiap 4 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi? Oke, Ani setiap 3 kali, 3 hari sekali. 3 hari sekali ya adik-adik ya. Kalau Desi 4 hari sekali, maka itu Ani kita hitung dengan kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Sedangkan Desi setiap 4 hari sekali. Jadi kita hitung kelipatannya 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Setelah itu seperti tadi kita cari dulu persekutuan atau angka-angka yang sama. Ada di kelipatan 3, ada juga di kelipatan 4. Mana itu angka-angka yang sama kita lingkarin, yaitu angka 12 dan 12, 24 dan 24. Kita tuliskan di sini adik-adik. Jadi bilangan yang sama ada yang di kelipatan 3 dan ada juga di kelipatan 4 adalah 12 dan 24. Tapi kita cari KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 24 adalah 12. Jadi kesimpulannya mereka akan les bersama-sama lagi dalam 12 hari kemudian. Begitu adik-adik jawabannya. Nomor 3, 2 lampu hias berwarna hijau dan biru di sebuah taman dipasang dengan waktu menyala yang berbeda. Lampu hijau menyala setiap 4 detik sekali dan lampu biru menyala setiap 5 detik sekali. Jika pada pukul 10 kedua lampu menyala bersamaan, untuk pertama kalinya pukul berapa kedua lampu hias tersebut menyala bersamaan lagi untuk yang kedua kalinya? Oke. Yang hijau menyala setiap 4 detik, berarti kita cari kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Yang biru menyala setiap 5 detik, berarti kita cari kelipatan 5. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya.
Terus kita cari persekutuannya di antara kelipatan 4 dan kelipatan 5, mana yang angkanya sama, yaitu ada, ini saya lingkarin, yaitu angka 20, berarti persekutuannya 20. Kalau ada pertanyaan yang seperti ini adik-adik, modelnya yang kapan mereka akan bersama-sama lagi ketemu, kapan lampunya akan nyala kedua-duanya bersama, itu biasanya caranya menggunakan KPK bukan FPB. Maka itu untuk nomor 2 tadi sudah saya jelaskan mencari KPK. Dan sekarang saya menjelaskan nomor 3, sama ini model soalnya, berarti yang dicari adalah KPK-nya berapa. Tadi persekutuannya sudah dapat 20, berarti kelipatan persekutuan terkecilnya ya tetap 20, karena sudah dapat. Kalau ini di DST-nya ini diteruskan, persekutuannya bakalan banyak ini adik-adik. Cuman kelipatan persekutuan terkecilnya sudah dapat di sini, yaitu paling kecil 20 detik, kemudian dia akan menyala bersama-sama. Jadi jika menyala bersama pada pukul 10.00, maka akan menyala bersama lagi yang kedua kalinya, yaitu pukul 10:20 detik. Masih pukul 10 tapi 20 detik kemudian dia akan nyala bersama-sama, baik lampu hijau maupun lampu birunya. Sekarang kita nomor 4. Siswa kelas 4 terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kelas tersebut akan dibentuk beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Tentukan banyak kelompok yang dapat dibentuk. Nah, kalau model seperti ini, dibagi-bagi seperti ini, dibagi 4 kelompok, dibagi 2 kelompok, itu akan dapat hasilnya dicari dengan FPB, bukan KPK. Kalau model nomor 2 dan 3 tadi mencari KPK. Kalau nomor 4 dan nanti nomor 5 ini mencari FPB. Nanti adik-adik lama-lama tahu sendiri. Kalau pertanyaannya modelnya seperti apa, perbedaan ini waktunya mencari KPK atau mencari FPB, nanti lama-kelamaan adik-adik bakal tahu. Ya, nomor 4 ini kita cari FPB. Kita tentukan dulu faktor dari 12 dan 18, faktorisasinya. Ini dari sini. Faktorisasi dari 12, kita cari dulu dengan pohon faktor. 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Berarti faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sudah saya tulis di sini. Kemudian faktorisasi prima dari 18 kita cari dulu dengan pohon faktor. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Berarti faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Sudah saya tulis di sini. Kemudian cara mencari FPB sudah saya temukan. Tadi rumusnya adalah lingkari yang sama. Kemudian pilih yang kecil. Ini yang 2 pangkat 2 sama 2 itu sama kan, kita lingkarin. Setelah itu pilih yang kecil adik-adik, di antara 2 pangkat 2 sama 2, itu yang kecil yang mana? 2, berarti 2-nya kita taruh di sini. Kemudian kita lingkarin, ini juga sama nih, 3 sama 3 pangkat 2. Mana yang kecil? Di antara 3 dan 3 pangkat 2, yang kecil adalah 3. 3-nya kita pindahin ke sini. Setelah dipindahin kita kalikan dengan yang tadi dapat pertama. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Jadi banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 6 kelompok. Begitu cara mencarinya. Yang terakhir nomor 5. Untuk kegiatan sosial, suatu kelompok remaja mengumpulkan 60 buku tulis dan 90 pensil. Buku tulis dan pensil tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong plastik. Setiap kantong berisi buku tulis dan pensil sama banyak. A, tentukan paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan. Nah, yang A ini atau yang B nanti, ini pertanyaan nomor 5 dicari menggunakan FPB. Dengan cara FPB. Oke, kita cari dulu pohon faktor. Bukunya tadi ada 60. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Berarti faktor dari 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sementara pensilnya ada 90, kita cari dulu pohon faktornya. 90 bagi 2, 45. 45 dibagi 3, 15. 15 bagi 3 adalah 5. Jadi faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Setelah itu seperti tadi rumus mencari FPB adalah lingkari yang sama, pilih yang kecil. Kita lingkari yang sama ini 2 pangkat 2 sama 2 sama. Kita yang pilih yang kecil. Berapa yang kecil? 2. Ini sudah saya taruh 2 di sini. 3 dan 3 pangkat 2 ini sama, maka itu saya lingkarin. Kemudian pilihlah yang kecil. 3 dan 3 pangkat 2 yang kecil ya 3. Maka itu 3-nya saya taruh di sini. Sudah saya taruh ya adik-adik ya. Kemudian 5 dan 5 ini sama, kita lingkarin. Setelah dilingkarin pilih yang kecil. Di antara 5 ini ya sama-sama kecil, berarti salah satunya kita pilih, taruh di sini.
2 dikali 3, 6. 6 dikali 3, 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30 hasilnya. Jadi FPB-nya adalah 30. Maka itu untuk pertanyaan yang A kita sudah dapat nih. Kantong plastik yang akan disiapkan sebanyak ya ini FPB-nya yaitu 30 kantong. Begitu. Kemudian yang B, tentukan banyak buku tulis dan pensil di setiap kantong. Nah, kalau cara menentukan itu gampang adik-adik. Tiap kantong plastik terdiri dari, caranya buku tadi kan ada 60 adik-adik. 60 dibagi 30. 30 ini dari mana? Dari FPB-nya tadi nih loh. 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2 buku. Pensilnya tadi ada 90, maka itu 90 dibagi FPB, 30 tadi FPB-nya, hasilnya adalah 3 pensil. Jadi, dalam tiap kantong plastik terdiri dari 2 buku dan 3 pensil. Begitu jawabannya. Nah, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya agar lebih paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share juga kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan buku matematika kelas 4 GAP. Mohon maaf dengan segala ucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.